Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang anggota KKB Puncak diringkus polisi di Mimika. Lantamal 10 gagalkan penyeludupan ribuan kilogram sirip hiu di perairan Jayapura. Ratusan mahasiswa Jayapura berunjuk rasa mendesak Presiden menutup seluruh perusahaan tambang di tanah Papua. Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua Barat Daya Sekota Jayapura pada hari Kamis menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan seluruh izin tambang di Raja Ampat serta penghentian investasi di seluruh tanah Papua. Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di sejumlah lokasi seperti di lingkaran AB Pura, Expo Waena, dan pintu masuk kampus Uncen Waena. Rencananya, para mahasiswa akan menyampaikan aspirasi mereka ke kantor DPRP dan MRP. Namun rencana tersebut tidak mendapat izin dari pihak keamanan. Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut Presiden mencabut seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat. Selain itu, mahasiswa juga meminta negara menghentikan seluruh investasi yang dianggap merugikan masyarakat adat di seluruh tanah Papua. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan. Beberapa titik yang ada di distrik AB dan distrik Eram yang menjadi objek penyampaian pendapat terkait dengan masalah yang ada di Raja Ampat. Saya kira sudah jelas bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan terkait dengan perkembangan yang ada di Raja Ampat. Nah, kita berharap juga mungkin ya adik-adik atau mahasiswa yang ada di sini bisa menyikapi itu dengan bijak dengan baik. Nah, nanti kami bersyukur semua kegiatan demo hari atau penyampaian pendapat hari ini semua berjalan dengan baik. Untuk kekuatan yang kita libatkan hari ini kurang lebih 650. Itu sudah gabungan dari Polresta sendiri, dari Polda, dan juga ada backup dari teman-teman TNI yang memang on call waktu dibutuhkan bisa digunakan. Setelah menyampaikan orasi di beberapa titik, para mahasiswa secara tertib membubarkan diri. Situasi di kota Jayapura terpantau aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat berlangsung normal seperti biasa. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kejaksaan Tinggi Papua menahan 4 orang tersangka yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pembangunan lapangan aerosport di Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada tahun 2021. Keempat tersangka yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Mimika, penyedia jasa konstruksi, dan penyedia jasa konsultan pengawasan. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse, dari hasil audit diperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai 31 miliar rupiah. Jadi kerugian negaranya itu sebesar 31 miliar 2.287.038,4 rupiah. Berdasarkan hal tersebut nyata, tim penyidik pada Tinggi Papua telah memperoleh 2 alat bukti yang sah. Semuanya yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana untuk menetapkan tersangka dengan inisial sebagai berikut. Yang satu, inisialnya PJK, itu selaku Direktur PT Karya Mandiri Permai, selaku penyedia jasa konstruksi. Yang kedua RK, Direktur PT Muda Cipta Perkasa, selaku penyedia jasa konstruksi pengawasan. Yang ketiga itu S, selaku pejabat pembuat komitmen. Dan yang keempat terakhir DRHM, selaku pengguna anggaran. Keempat tersangka langsung ditahan di Mapolda Papua selama 20 hari.
Para tersangka ini dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Papua telah memeriksa 32 orang saksi dan tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Tinggi Papua akan menetapkan tersangka baru. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan orang yang terdiri dari Ondowafi, kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda pada hari Kamis berkumpul di rumah adat Obewarke, Tanah Hitam, Kota Jayapura. Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai sengaja mengumpulkan mereka untuk mendukung penuh pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Gubernur berjalan lancar dan aman. Selain mendukung PSU di Papua, lembaga adat juga menolak kekerasan, politik uang, provokasi, serta penyebaran hoaks. Ya, kita harapkan supaya PSU ini bisa dilaksanakan dengan baik supaya tidak terjadi PSU lagi. Nah, kalau sampai terjadi PSU ya yang rugi kan masyarakat. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mendukung penuh deklarasi lembaga adat ini. Provinsi itu membuat satu, apakah ada provinsi Papua atau dewan adat itu menjadi satu kesatuan, khususnya Mata atau Tabi dengan Saleh. Ya, yang ada di tiap provinsi maupun di tiap kabupaten. Nah, kalau itu sudah ada secara struktural, mungkin itu akan bisa menyuarakan secara organisasi. Sekarang kan masih sektoral, masih. Sepertinya selama dari 2009 sampai sekarang mungkin baru terdengar. Artinya bahwa Pak Gubernur, PJ Gubernur melihat ini ada hal yang aneh, sehingga dibuatlah judul silaturahmi otoritas adat dan Forkopimda. Berarti selama ini tidak ada silaturahmi. Selama ini jalan masing-masing. Padahal undang-undang ada. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B mengakui. Forum ini juga mendorong penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah untuk bertindak netral, transparan, dan menghormati nilai adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat sebagai mitra strategis. Dalam pernyataan tegasnya, Forum Masyarakat Adat juga menolak eksploitasi politik yang dapat merusak tatanan adat, serta memicu konflik horizontal di tengah masyarakat Papua. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.